Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak, di pagi yang cerah dan penuh berkah ini berjumpa kembali bersama Pak Rohman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar PB yang pertama, yakni yang berjudul Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Mari belajar Quran Surat Al-Falaq. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita semua dimudahkan dalam belajar serta ilmu yang kita peroleh dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Doa bersama dengan Pak Roman, posisi tangan menengadah semua, ikuti bacaan doa Pak Roman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita masuk pada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat membaca Quran Surat Al-Falaq dengan tartil. Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian siswa dapat menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Falaq. Yang terakhir, siswa dapat menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Falaq. Itu 3 pokok tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak, kita masuk pada materi Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq termasuk bagian daripada surat Al-Quran. Al-Quran sendiri itu apa? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sang penyampai wahyu. Sebagai apa Al-Quran diturunkan? Sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Salah satunya adalah surat Al-Falaq. Nah, anak-anak, ciri-ciri khas surat Al-Falaq itu bagaimana? Ciri-ciri khas surat Al-Falaq. Al-Falaq sendiri itu artinya adalah waktu subuh. Surat Al-Falaq tergolong surat Makkiyah, artinya diturunkan di kota Mekah. Sedangkan surat yang diturunkan di Madinah disebut surat Madaniyah. Nah, anak-anak, surat Al-Falaq terdapat pada urutan ke-113 dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Itu ciri khas surat Al-Falaq. Kita masuk pada poin yang pertama, membaca Quran Surat Al-Falaq. Sebelum kita belajar membaca Surat Al-Falaq, yang perlu anak ketahui adalah adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Yang pertama, harus suci pakaiannya, suci badannya dan tempatnya. Yang kedua, harus berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Kemudian dianjurkan menghadap kiblat, itu lebih baik. Kemudian mendahului dengan bacaan doa ta'awud, a'udzubillah dan seterusnya, dan doa basmalah. Kemudian yang terakhir, tidak boleh sambil bergurau atau bermain. Itu adab membaca Al-Quran. Baik anak-anak, kita masuk pada bacaan Quran Surat Al-Falaq. Coba perhatikan bacaan Pak Roman, nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Birabbil falak, waktu subuh. Dari kejahatan makhluknya, min syarri ma khalaq. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhulnya atau belenggunya. Dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Itu bacaan Quran surat Al-Falaq. Nanti tirukan bacaan Pak Rohman ya. Mari kita masuk pada poin yang kedua. Menulis Quran surat Al-Falaq. Tahukah kalian manfaat menulis Al-Quran itu apa? Yaitu dapat melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan otak kiri. Secara tidak langsung ketika kita menulis, ya, bagian otak yang lain itu ikut membaca. Makanya dikatakan saling ada keseimbangan. Yang kedua, belajar menulis Al-Quran dapat membukakan pintu rezeki. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Baguskanlah tulisan kalian, karena tulisannya bagus sehingga menjadi kaligrafi yang bagus, itu dapat membukakan pintu rezeki ya. Nah anak-anak, nanti juga ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu menulis Quran surat Al-Falaq. Ini nanti ditulis ya, mulai dengan bismillah saja, nggak perlu ta'awud. Nanti ditulis baik Arabnya maupun arti atau terjemahnya ya. Cara menulis, bagaimana cara menulis itu dari kanan ke kiri per kata dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya ya, nanti diikuti. Kemudian poin yang ketiga adalah menghafal Quran surat Al-Falaq. Tahukah kalian bagaimana cara menghafal surat Al-Falaq dengan mudah? Ikuti petunjuk dari Pak Roman ya. Yang pertama, mulailah dari ayat yang pertama dihafalkan. Berulang-ulang sampai hafal. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dari kejahatan subuh. Katakanlah aku berlindung dari Tuhan pencipta subuh dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, lanjutkanlah ayat kedua tersebut hingga sampai ayat kelima dengan cara yang sama, dihafal berulang-ulang. Bisa satu ayat dibaca 7 kali. Arabnya dan terjemahnya, Arab dan terjemahnya. Kemudian yang ketiga, untuk memantapkan hafalan, mintalah orang tua kalian untuk menyimak hafalanmu. Ya. Ini untuk melatih kegrogian. Tahu grogi ya? Grogi itu supaya tidak grogi ya. Nanti minta orang tua untuk menghafal, menyimak hafalan. Nah, anak-anak, selanjutnya, Pak, isi kandungan Quran surat Al-Falaq itu apa? Isi kandungan pokok surat Al-Falaq yang pertama adalah menjelaskan bahwa manusia harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Dari apa? Dari kejahatan-kejahatan. Adapun kejahatan-kejahatan yang ada pada Quran surah Al-Falaq, yang pertama adalah kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Yang kedua, kejahatan malam apabila gelap gulita. Malam kalau gelap gulita itu pasti ada kejahatannya. Bisa jin, hantu, dan sebagainya. Kemudian kejahatan tukang sihir, biasanya di tengah malam. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Itu kejahatan yang ada pada surat Al-Falaq. Makanya surat Al-Falaq biasa dibaca sebelum tidur ya. Harus dibaca sebelum tidur. Kemudian Quran surat Al-Falaq juga memerintahkan agar kita selalu menjauhi sifat iri atau dengki atau hasud. Kenapa? Karena sifat iri tersebut dapat merusak kebaikan bagaikan api melalap kayu bakar. Itu adalah bahaya dari sifat iri, bisa merusak kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Ya, itu makna kandungan Quran surat Al-Falaq. Nah, anak-anak, dari yang Pak Roman sampaikan kira-kira bisa dipahami ya.
alhamdulillah. Terakhir, tugas untuk anak-anak adalah yang pertama tugas PAI. Tugas PAI ini nanti merangkum materi Quran Surat Al-Falaq beserta kandungannya. Diambil poin-poinnya saja, tidak perlu semua ya. Karena kalau kalian menulis itu sebagian daripada menghafal. Yang kedua ada tugas PAI, tugas BTA-nya, tugas tambahan, yaitu menulis Quran Surat Al-Falaq beserta arti atau terjemahnya. Nanti keduanya baik tugas PAI maupun tugas BTA dikirim ke link yang akan Pak Roman berikan. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang bisa Pak Roman sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Pak Roman sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua, serta ilmu yang diperoleh dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Syukron walafu minkum. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.